Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Mesyafira dengan NBI 1412-4075. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ETS Ekonomi Teknik. Studi kasus PT Agro Lestari Sejahtera merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil atau CPO. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi peningkatan permintaan ekspor dari negara India dan Tiongkok. Namun, kapasitas mesin lama sudah mendekati batas optimal. Manajemen mempertimbangkan dua alternatif investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya. Untuk alternatif A sendiri yaitu investasi mesin pengolahan baru. Fokus meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional per ton. Investasi awal yaitu 8 miliar rupiah, umur proyek yaitu 5 tahun, nilai sisa 1 miliar, penambahan produk 3.000 ton per tahun, dan penghematan biaya operasional yaitu 5 juta per ton, 500 ribu per ton. Untuk alternatif B yaitu ekspansi lahan produksi. Fokus memperluas area perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan output. Investasi awal yaitu 10 miliar rupiah, umur proyek yaitu 5 tahun, nilai sisa 2 miliar rupiah, tambahan produksi 4.000 ton per tahun, dan tidak ada penghematan biaya, namun meningkatkan penjualan. Untuk harga jual rata-rata CPO adalah 8 juta per ton, untuk biaya operasional lama yaitu 6 juta per ton. Asumsi tambahan yaitu pajak penghasilan perusahaan adalah 20%, depresiasi menggunakan metode garis lurus, dan tidak ada tambahan modal kerja. Tujuan analisis yaitu manajemen ingin menentukan proyek mana yang lebih mengutamakan secara finansial berdasarkan net present value atau NPV, lalu internal rate of return atau IRR, dan payback period. Lalu di sini identifikasi masalah yaitu alternatif A, investasi mesin pengolahan CPO baru dan tujuannya tadi meningkatkan efisiensi produksi dan menghemat biaya. Untuk alternatif B yaitu ekspansi lahan perkebunan dan tujuannya adalah menambah kapasitas produksi tanpa efisiensi tambahan. Untuk komponen tadi yang investasi awal alternatif A yaitu 8 miliar dan alternatif B 10 miliar. Bisa dilihat di sini ya. Untuk kita lanjut ke NPV. Untuk hasil NPV yaitu berdasarkan hitungan net present value yang telah saya lakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Alternatif A menghasilkan NPV sebesar 4 miliar 446.636.446,26. Nilai positif ini mengindikasikan bahwa investasi pada mesin pengolahan baru akan menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan setelah mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Untuk alternatif B, menunjukkan NPV yang secara signifikan lebih tinggi yaitu 5 miliar 611.297.042,55. Selisih NPV antara kedua alternatif mencapai lebih dari 1,4 miliar, yang menunjukkan bahwa ekspansi lahan perkebunan memiliki potensi nilai ekonomis yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan discount rate 10%, alternatif B memberikan NPV sebesar 1 miliar 444
666,596,30 lebih tinggi dari alternatif B yang menjadikan opsi yang lebih menguntungkan secara finansial. Untuk analisis buyback period, yaitu dari perspektif periode pengembalian investasi, alternatif A memiliki buyback period selama 3,34 tahun, yang berarti investasi akan kembali pada pertengahan tahun keempat operasi. Untuk alternatif B tersendiri yaitu memerlukan waktu sedikit lebih singkat, yaitu 3,31 tahun untuk mengembalikan seluruh investasi awal. Kedua alternatif menunjukkan periode pengembalian relatif cepat. Mengingat umur ekonomis proyek adalah 5 tahun, artinya terdapat waktu yang cukup untuk menghasilkan keuntungan tambahan setelah modal investasi terpulihkan. Namun perlu dicatat bahwa resiko pengembalian modal pada alternatif B sedikit lebih rendah karena periode yang lebih singkat sehingga lebih menarik dari perspektif likuiditas. Lalu untuk analisis sensitivitas, yaitu untuk mengevaluasi ketahanan kedua alternatif terhadap perubahan kondisi bisnis, saya melakukan analisis sensitivitas dengan mengubah dua variabel kunci, yaitu arus kas dan tingkat diskonto. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif A memiliki sensitivitas yang lebih stabil terhadap ketidakpastian. Pada skenario penurunan arus kas sebesar 10%, NPV turun menjadi 2.949.967.401,63 dengan penurunan sebesar 29% pada peningkatan arus kas 10%. NPV menjadi 5.393.490,88 dengan kenaikan 29%. Ketika discount rate berubah menjadi 8% atau 12%. Perubahan NPV berkisar antara minus 16% hingga plus 21%. Untuk alternatif B menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi. Penurunan B menunjukkan arus kas 10% yang mengakibatkan NPV turun menjadi 4 miliar 050.167.338,30 dengan penurunan 28%. Sementara peningkatan 10% menghasilkan 7.172.46.746,81 dengan kenaikan 28%. Perubahan discount rate memberikan dampak yang lebih signifikan dengan variasi NPV antara minus 15% hingga plus 19%. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun alternatif B menawarkan NPV yang lebih tinggi, alternatif A cenderung lebih stabil terhadap ketidakpastian kondisi bisnis. Dari analisis hasil interpretasi yaitu analisis NPV proyek B
memberikan NPV sekitar 1.444.666.596,30 lebih tinggi daripada proyek A pada tingkat diskonto 10%. Untuk analisis payback period, alternatif B sedikit lebih cepat dalam mengembalikan investasi awal, yaitu dengan selisih kurang lebih 0,03 tahun. Artinya, risiko pengembalian modal pada alternatif B lebih rendah, sehingga lebih menarik secara likuiditas. Lalu analisis sensitivitas, yaitu alternatif A sedikit lebih sensitif dibanding B, yang berarti B adalah lebih stabil terhadap ketidakpastian. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan ketiga analisis NPV, payback period, dan sensitivitas, alternatif B yaitu ekspansi lahan perkebunan dengan tujuan menambah kapasitas produksi tanpa efisiensi tambahan merupakan pilihan terbaik karena memberikan nilai NPV tertinggi dan memiliki pengembalian investasi yang lebih cepat. Sekian presentasi saya mengenai studi kasus tadi dan jawaban mengenai NPV dan analisis payback period dan analisis sensitivitas. Mohon maaf apabila ada pengucapan salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.